Di sisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Ada yang nggak percaya hari kiamat? Dibilangnya hari kiamat tuh ramalan. Nggak percaya hari kiamat, murtad dari Islam, nggak dihitung Islam, meskipun KTP-nya Islam. Iman, Rasulullah SAW bersabda tentang iman itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi. Jadi iman itu kalau kamu beriman, percaya, kamu yakin kamu ada Allah, kepada Allah dengan segala sifat-sifat Allah yang agung, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, ada triliunan malaikat. Tidaklah satu jengkal ini 4 jari langit itu mesti ada satu malaikat yang menjaganya. 4 jari langit ada satu malaikat yang menjaganya. Berapa triliun kalau seluas ini alam semesta, jagat raya ini. Tapi yang wajib kita kenal 10 itu wajib kita tahu namanya. Jibril, Sayyidul Malaikah, kemudian Israfil, peniup sangkakala, malaikat maut, pencabut nyawa, Raqib Atid atau Kiraman Katibin, pencatat amal, Mungkar Nakir. Ini sering salah namanya, Mungkar Mangkir katanya. Mana nama malaikat mangkir? Nggak pernah malaikat mangkir. Mungkar Nakir. Kemudian Malik Ridwan, penjaga neraka Malik, penjaga jannah surga itu Ridwan. Nah, ini yang wajib kita kenal, yang 10 ini. Kemudian percaya pada kitab-kitabnya ada 4. Percaya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Ada 25 yang wajib kita tahu namanya. Ini cerita iman. Meskipun 25 rasul pilihan itu rasul pilihan yang wajib kita kenal. Nabi dan rasul itu ada 124.000 menurut hadis Ibnu Hibban. 313 rasul. Walikulli ummatin rasul, tiap-tiap umat dikirim rasul satu-satu. Mungkin Indonesia juga punya rasul, tapi kita tidak diberitahu siapa rasul untuk Indonesia. Masa umat sebesar ini nggak punya rasul? India juga mesti ada, cuma kita tidak diberitahu, ya kita diam aja, nggak usah nyari tahu. Ngapain? Mau nyari tahu kemana? Sama Mbah Dukun. Quran nggak cerita, ya sudah. Hadis nggak cerita, sudah. Tapi ada berapa? 313. Tapi yang wajib kita tahu namanya 25, meskipun tidak berturut-turut. Kalau disebut harus tahu. Idris, ya saya tahu Idris itu nabi. Sulaiman juga nabi, saya tahu. Rasul itu. Daud juga rasul, saya tahu. Bejo bukan. Joko, apalagi Joko. Kemudian kita percaya kepada hari kiamat. Ada yang nggak percaya hari kiamat? Dibilangnya hari kiamat tuh ramalan. Nggak percaya hari kiamat, murtad dari Islam, nggak dihitung Islam, meskipun KTP-nya Islam seumur hidup. KTP seumur hidup Islam. Orang beriman nggak dihitung murtad kalau nggak percaya dari salah satu rukun iman. Percaya kepada qadar Allah yang baik dan qadar Allah yang buruk. 6. Itu iman. Iman itu i'tiqad. I'tiqad itu dalam hati, keyakinan yang nggak bisa dilihat mata. Saya kasih contoh secara ringkas. Kalau orang beriman tidur, terus di sebelahnya ada kafir tidur, kita nggak tahu mana orang beriman mana kafir. Nggak ketahuan, orang tidur. Sebab iman itu hakikat. Tapi begitu bangun tidur, yang kafir, wah, udah siang rupanya katanya. Mau kerjalah dulu cari makan. Kalau yang beriman, begitu dia duduk, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ketahuan, oh ini orang beriman. Kemudian dia akan mandi, dia istinja, dia mandi, dia wudu, dia pergi ke masjid sholat subuh. Dia orang beriman. Apa yang menunjukkan dia beriman? Amalnya itu. Amalnya itu yang disebut Islam.
Jadi kalau mati orang beriman, nggak ketahuan mana orang beriman mana kafir. Mati. Tidur mati nggak ketahuan. Ketahuannya dia adalah ketika dia mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasul pada amal tubuhnya ini, lidahnya, matanya, tangannya, tubuhnya lah. Ketika tubuhnya tunduk dengan aturan Allah yang diimaninya itu, ketika tubuhnya dari rambut sampai ujung kuku beriman, dia yakin dia dengan dan mengamalkan apa yang dia yakini dari Allah dan Rasulnya, maka barulah kelihatan dia orang beriman, zohir pada dirinya amal. Nah, amal itulah yang disebut Islam. Menyerah diri. Asal kata Islam itu aslama yuslimu islaman, menyerah diri dengan hukum Allah, nggak berani membantah. Kalau hukum Allah dibantahnya, dia namanya kafir. Kalau hukum Allah dilanggarnya, diakuinya. Minum minuman keras itu haram, diakuinya. Tapi saya memang hobi minum. Hukumnya minum minuman keras apa? Gila kau, ya, haram lah. Masa kau tanya lagi? Akuin orang Islam. Tapi kenapa kau buat? Nah itulah, memang susah kau. Nah, ini namanya fasik, keluar dari aturan Allah, durhaka, tidak kafir. Tapi kenapa? Dia melanggar aturan Allah. Kalau dia menolak aturan Allah, membantah aturan Allah, dia kafir. Mas, yuk sholat zuhur. Kau nggak tahu? Aku ini kepala preman seluruh Tebet ini, tahu kau? Sama aku nggak laku sholat-sholatan. Ya ini wajib dari Allah. Nanti dikubur kita ditanya malaikat mungkar nakir. Ku tabok malaikat mungkar nakir kalau berani nanya aku. Ini kafir. Walaupun KTP-nya seumur hidup Islam. Karena Islam itu aslama yuslimu islaman, nyerah. Orang yang menyerah dengan aturan Allah disebut muslim. Apa? Muslim. Kalau dia membantah aturan Allah disebut dia kafir. Kafir syar'i. Tapi dia percaya Allah Tuhannya. Yalah dia bilang Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya. Tapi aturan Allah ditolaknya, tetap kafir, kafir syar'i. Kalau Allah ditolaknya, tidak ada Allah-Allahan, tidak ada nabi-nabian, itu kafir juga, kafir jali, kafir gede. Nikmat Allah ditolaknya, saya ini semua rezeki ini semua saya yang cari, nggak ada urusannya sama Tuhan, kafir juga, kafir nikmat. Paham? Sekarang nggak boleh bilang kafir, diawasi. Sudah ada tim pemantau omongan. Kurang kerjaan kau, diancam-ancam, jangan bilang-bilang kafir. Ikut pula orang-orang Islam, ulama-ulama merevisi ucapan kafir. Harus bilang non muslim. Bukan dalam rangka apa Pak? Dalam rangka muatonah. Muatonah. Dalam rangka kewarganegaraan, tidak ada dokumen negara menuliskan kafir. Betul. Tapi dalam rangka kewarganegaraan, warga negara, dokumen negara, undang-undang dasar, undang-undang dan lain juga nggak pernah ada nulis non muslim kok. Betul? Ada. Jadi ngapain kau tukar kafir jadi non muslim? Non muslim juga nggak ada. Cari undang-undang dasar 45 tuh, baca, ada. Muatonah kau. Aneh gitu. Kafir direvisi karena secara kewarganegaraan tidak ada tertulis dalam dokumen, maka diganti menjadi non muslim. Padahal non muslim pun tidak ada tertulis dalam dokumen. Kan kurang kerjaan ngabisin duit miliaran untuk bikin ijtima, cuman buat hal-hal yang kontraproduktif. Apa sih bahasa Indonesianya itu? Kontraproduktif. Orang neng untungnya, bahasa Jawanya gitu. Nanti bilang kontraproduktif nggak ngerti, orang nggak ngerti. Tak apa pun, bilang kafir nggak boleh. Belum ada manusia ke dunia ini turun, Nabi Adam masih di sorga, kata kafir sudah ada. Fasjudu li Adam, sujudlah kamu semua hai malaikat kepada Nabi Adam, li ta'zim, untuk menghormatinya. Fasajadu, malaikat-malaikat sujud pada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis golongan yang
Belum ada manusia ke dunia kafir, udah ada. Tukar jadi non muslim. Karena kafir kasar. Kafir nggak kasar, asal kata kafaro yakfuru kufron. Bahasa Inggrisnya kafaro itu cover, menutup. Itu cover. Inggris ngambil dari bahasa Arab. Ada meja supaya cantik dikasih taplak meja. Menutupkan meja dengan taplak meja itu kafaro. Cover bahasa Inggrisnya, covering. Orang yang nutup itu kafir. Siapa tadi yang nutup meja ini? Saya Pak, kafir kau. Di mana ada kebencian situ? Ketawanya kita nggak benci, memang nggak salah, nggak ada kebencian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kafir itu menutup hati dari Allah dan Rasul. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dicetak pakai uang negara NKRI ini pun mengakui adanya kata kafir. Bagaimana menghapusnya dari kamus? Apa kamus itu bukan lembaga yang dibiayai negara bikin Kamus Besar Bangsa Indonesia itu? Kan pakai uang APBN cetaknya itu. Nanti kalau udah tahu mereka minta tukar juga. Karena Islam itu, Muslim itu artinya selamat. Non Muslim orang yang celaka, nggak selamat. Saudara-saudara non Muslim sekalian, saudara-saudara yang celaka semuanya itu. Nanti dia protes lagi, jangan pakai kafir. Ganti non Muslim. Udah tahu non Muslim kasar, jangan pakai non Muslim. Ganti lagi. Ganti apa? Sontoloyo. Kok kau atur-atur agama kami? Kami untung jadi orang Islam, untung. Karena 1400 tahun lebih yang lalu sudah diatur Allah, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak atur agama Allah, orang jangan atur agama kita.